Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Firlian. Di video kali ini saya akan presentasi yang berjudul Psikologi Perkembangan dan Strategi Penelitiannya. Pengantar psikologi perkembangan. Tujuan dari buku ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan menarik lainnya tentang manusia berkembang dengan menuju teori, metode, penemuan, dan banyak pencapaian praktis dan dari ilmu-ilmu perkembangan modern. Apa perbedaan pengalaman Anda dalam pembangunan dengan pengalaman orang-orang berkembang di masa lalu atau di budaya lain? Mengapa studi ini tentang pembangunan manusia diperlukan dan strategi atau metode penelitian apa yang digunakan para ilmuwan untuk mempelajari perkembangan anak-anak dan remaja? Mari kita mulai dengan mempertimbangkan pembangunan tersebut. Apa itu pembangunan? Pembangunan mengacu pada kesinambungan dan perubahan sistematis dan individu terjadi antara pembuahan ketika sperma ayah menembus sel telur ibu. Oleh menggambarkan perkembangan sesuatu yang sistematis, yang kami maksudkan adalah perubahan itu teratur, berpola, dan relatif bertahan lama, sehingga perubahan itu mengalami perkembangan yang cukup sama dan terus berjalan masa lalu kita. Apa yang menyebabkan kita berkembang? Proses perkembangan penting yang kedua adalah pembelajaran, proses yang melaluinya mempelajari perubahan perilaku yang seseorang mengembangkan motif pengalaman itu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Mari kita perhatikan contoh yang sangat sederhana. Meskipun tingkat fisik tertentu pendewasaannya diperlukan, seseorang anak sekolah dasar dapat menjadi berakal, mahir, dan mengiring bola basket. Instruksi yang cermat, berjam-jam latihan sangat penting jika anak ingin mendekati keterampilan penanganan bola pemain basket profesional. Tujuan apa yang dikejar pada developmentalists? Untuk mencapai tujuan yang jelas ini, para pengingat pembangunan berharap dapat mengetahui beberapa perkembangan mereka melakukannya dan mengapa beberapa orang berkembang secara berbeda dari yang lain. Penjelasan berpusat pada perubahan dan kematian dalam individu dan variasi perkembangan antar individu. Seperti ini yang akan kita lihat di seluruh teks ini. Mendefinisikan perkembangan jauh lebih mudah daripada dengan meyakinkan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Beberapa pengamatan dasar tentang karakter pembangunan. Sebuah proses holistik. Satu, mereka yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jasmani termasuk tubuh, perubahan, dan urutan keterampilan motorik. 2. Mereka yang mempelajari aspek perkembangan kognitif, antara lain persepsi, bahasa, pembelajaran, dan berpikir. 3. Mereka yang berkonsentrasi pada aspek perkembangan psikososial, termasuk emosi, kepribadian, dan pertumbuhan interpersonal hubungan. Metode penelitian pada anak dan perkembangan remaja. Metode ilmiah psikologi perkembangan modern adalah tepat disebut usaha ilmiah karena mereka yang mempelajari pembangunan telah mengadopsi metode ilmiah, yang mana mendorong upaya mereka untuk memahami. Tidak apa misterius dalam metode ilmiah, mengacu pada penggunaan metode yang mempunyai tujuan dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data tujuan untuk menguji suatu teori. Pertimbangan etis dalam penelitian perkembangan. Saat merancang dan melakukan penelitian dengan manusia, penelitian ini menghadapi permasalahan pelik yang berpusat pada hal tersebut. Etika penelitian, standar perilaku yang secara etis wajib dihormati oleh penelitian untuk dilindungi peserta penelitian mereka dari bahaya fisik atau psikologis. Beberapa masalah etika dapat
Diselesaikan dengan berikut adalah beberapa dilema yang harus mereka ikuti dipecahkan oleh para developmentas etika selama penelitian ini. 1. Dapatkah anak-anak atau remaja terkena godaan yang pada hakikatnya menjamin bahwa mereka akan berbuat curang atau putus asa? 2. Dapatkah saya mengamati partisipasi saya di lingkungan alami tanpa memberi tahu bahwa mereka adalah subjek penyelidikan kami? 3. Apakah saya benar menggunakan penolakan lisan sebagai bagian dasar prosedur penelitian saya? Tentu saja persetujuan akhir atas semua pengamanan dan pelaporan prosedur yang dilakukan oleh komite peninjauan ini membebaskan penelitian tanpa mereka perlu mengevaluasi kembali manfaat dari biaya proyek mereka. Pada saat itu resiko bagi peserta akan meningkat jauh melampaui perkiraan bahwa peneliti dan terikat secara etis. Menurut kami untuk segera memperhatikan penelitian. Mungkin cukup sampai sini aja videonya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.